Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mari belajar sejarah bersama Natania. Apakah yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang dalam suatu masyarakat atau negara. Gerakan reformasi terjadi pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa latar belakang reformasi? Latar belakang reformasi adalah krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu, menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Apa yang dilakukan Soeharto ketika mahasiswa melakukan demonstrasi? Puncak gerakan mahasiswa 1998 adalah sekitar 15.000 mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR dan menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto pun semakin terdesak akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa. Pada akhirnya, pada 21 Mei 1998, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia di Istana Merdeka. Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, wakil presiden yang waktu itu menjabat yaitu B.J. Habibie otomatis menggantikan jabatan Soeharto. Jelaskan tuntutan mahasiswa angkatan 1998 untuk reformasi. Dalam gerakannya, mahasiswa Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan yang dikenal sebagai 6 agenda reformasi 1998. Isi 6 agenda reformasi 1998 adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, menghapus difungsi ABRI, hapuskan KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, dan menegakkan supremasi hukum. Apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie? Dengan pengunduran diri ini, Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mendataris MPR 1998 sampai 2003, ucap Soeharto. Apakah kondisi politik ekonomi pada saat ini hampir sama dengan masa 1998? Tidak sama, karena pada tahun 1998 terjadi krisis moneter. Krisis moneter atau juga yang dikenal sebagai krisis keuangan merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam, bisnis dan konsumen tidak membayar hutangnya dan lembaga keuangan kekurangan likuiditas. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 ini sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia, Asian Financial Crisis, yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintahan yang lemah. Apa yang akan kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Jika saya menjadi mahasiswa pada saat itu, saya akan ikut membela yang benar dengan mengadakan sarana untuk mengajukan aspirasi, melakukan bimbingan konseling, dan meningkatkan toleransi di antara para mahasiswa dengan kepemerintahan, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Apakah realisasi saat ini sudah sesuai tuntutan mahasiswa? Tuntutan itu tidak tercapai. Pertama, supremasi hukum. Apa benar hukum masih berpihak pada orang-orang yang punya uang? Kedua, berkaitan dengan pemberantasan KKN. Sekarang KKN justru makin banyak. Kemudian amandemen konstitusi. Amandemen ini sudah berhasil, tapi sekarang orang-orang malah berdebat lagi. Menurut Anda,
Akankah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti 1998? Mungkin tidak akan terjadi kembali. Jika iya, apa alasannya? Atau jika tidak, apa alasannya? Alasannya dikarenakan pada masa ini sudah ditetapkan bahwa kepemimpinan presiden tidak boleh lebih dari 2-3 periode. Dan pada masa ini, kepemerintahan lebih terbuka kepada masyarakat dan lebih berstruktur demokrasi. Terima kasih. Sampai sini ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.